Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan otomatisasi penulisan skripsi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, sekarang pada seri kedua kita akan membahas sistem penomoran. Kemarin kita sudah sampai pada daftar isi, namun nomor-nomornya masih tidak mengikuti aturan ya. Nah, ini belum ada Romawi dan sebagainya. Namun sebelumnya kita harus melihat panduannya dulu. Nah, di sini bagian C ya, sistem penomoran. Nah, bagian awal karangan diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Nah, 1i, 2i ya, gitu ya, Romawi. Oke. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. Baik, harusnya halaman logo, judul, sampai pada halaman transliterasi. Nah, ini angka Romawi semua ya. Jadi kita ke halaman logo dulu. Kita tarik ke sini. Nah, halaman sampul tidak ada, nggak usah dikasih nomor halaman. Nah, kita ke halaman logo. Nah, kita klik bawah ya. Nah, kemudian di sini dari desain ya, menu desain, kemudian link to previous-nya kita off-kan dulu ya. Kemudian kita setting page number. Nah, page number ini kita format dulu. Nah, start at 1 ya. Kemudian nomor formatnya adalah angka Romawi kecil. Nah, kemudian kita oke. Nah, kenapa ini belum muncul? Karena kita belum kasih nomornya ya. Nah, menurut ketentuan dari panduan tadi, nomor untuk angka Romawi itu adalah di bawah dari halaman, bawah tengah ya. Oke, kita setting dulu. Nah, yang ini. Oke, nah sudah keluar ya, 1 Romawi, kemudian 2 Romawi, 3 Romawi. Oke. Nah, kemudian kita refresh di daftar isinya. Oke, dari daftar isi ini kita klik kanan, kemudian update field. Nah, ini ya, kita pilih yang update an entire table. Oke. Nah, sekarang berubah, sudah otomatis Romawi semua dari halaman logo sampai halaman transliterasi. Ini kurang i-nya, nanti kita tambahkan ya. Oke. Nah, kemudian kita setting halaman bab 1 dan bab selanjutnya. Karena ini tulisannya adalah halaman 13, harusnya halaman 1 penomoran biasa, maka kita akan menggantinya. Tapi karena kita sudah punya daftar isi dan list di sini, kita tinggal langsung kontrol, tahan, kemudian klik di nomor yang ada di sini. Nah, untuk ke page langsung ke bab 1 pendahuluan. Setelah sampai di bab 1 pendahuluan, kita ke bawah. Di sini letak di footer ini letak penomorannya ya. Cuma kita harus merujuk ke pedoman penulisan karya ilmiah lagi. Di sini tertulis bahwa dari bab pertama sampai dengan halaman lampiran diberi nomor halaman dengan angka. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Tertulis di sana harus ditempatkan di sebelah kanan atas, ya udah, ini kita hapus dulu ya. Cuma dilihat dulu. Nah, di sini ada link to previous ya. Artinya dia melink ke sebelumnya. Nah, kalau gitu ini kita nonaktifkan dulu karena kita mau menghapus yang ini ya. Nanti kalau masih terhubung, nanti yang sebelumnya terhapus juga yang Romawi ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Nah, berarti halaman berikutnya juga terhapus. Nah, cuma Romawi tetap. Nah, karena dia tidak terhubung ya. Baik. Setelah itu di header kita klik desain, menu desain, kemudian page number, kemudian kita kasih top of page ya, kanan atas. Nah, 13 ya.
kemudian baru kita setting format numbernya dari 1. Oke, kita oke. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita memasuki ke pembuatan list tabel ya. Nah, sekarang kita berasumsi bahwa di latar belakang masalah atau di mana ya, bukan di sini. Anggaplah di kerangka teoritis. Nah, di sini ada kita membuat tabel. Namun sebelumnya kita harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah. Di nomor 8 ini ketentuannya adalah setiap tabel harus diberi identitas berupa nomor dan judul yang ditempatkan di atas tabel yang bersangkutan. Kemudian ditulis dengan kapitalisasi, baik kata tabel, kemudian judul tabelnya juga sama. Oke, kita mengacu kepada pedoman ini ya. Baik, sebelumnya kita insert dulu tabelnya. Oke, mungkin oke, 5x2 ya. Nah, kemudian di atasnya kita kasih judul asumsi kinerja otak misalnya. Nah, karena ini di pedoman adalah kapital, kita uppercase semua. Kemudian kita setting di reference. Setelah itu kita insert caption. Nah, di sini ada table ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tulisan table, kita bisa new label di sini, kemudian tuliskan table di sini. Oke. Nah, saya cancel dulu karena di sini sudah ada tulisan tabel. Oke, kemudian tabel 1. Kemudian numberingnya di pedoman dia mengacu kepada bab dan nomor tabelnya. Oke, kita setting dulu. Oke, heading 1 ya. Babnya bab 2. Berarti nanti ada 2. Kemudian formatnya 1, 2, 3 ya. Oke, kita oke saja. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini tabel 2 strip 1 ya, asumsi kinerja otak. Nah, ini kita akan mengubahnya di bagian style. Kita pilih home dulu, menu home, kemudian bagian style, kita klik ke bawah, ada di sini caption. Nah, caption ini kita klik kanan, kemudian modify sesuai dengan font yang di pedoman. Times New Roman, kemudian tetap 12 tadi, kemudian tidak italic ya. Nah, otomatiknya hitam. Oke, kita oke saja. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga tabel-tabel selanjutnya. Misalnya kita bikin di tabel lokasi penelitian di tabel 3 ya. Nah, kita insert dulu tabelnya. Oke, tabelnya insert. Nah, di sini tabel bisa kita desain juga apa yang mau kita warna. Nah, bisa seperti ini ya. Oke, kita kasih labelnya. Di sini karena lokasi penelitian, tabel lokasi penelitian. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita uppercase. Nah, lalu di reference seperti yang tadi, insert caption, kemudian otomatis sudah tabel, kita oke saja. Nah, kayak ini ya, tabel 3 bab 3 tabel 1 lokasi penelitian. Nah, kemudian kita coba untuk menampilkan di list daftar tabel. Tapi sebelumnya kita edit dulu daftar tabelnya, karena menurut panduan tidak ada halaman, kemudian huruf besar semua ya tadi, kapital semua. Oke ya. Nah, kita tampilkan, kita ke menu reference, kemudian di caption tadi
kita insert table of figure. Nah, kita pastikan bahwa caption labelnya adalah tabel. Ini ada banyak pilihan ya. Nah, kita tadi mengisi di tabel. Oke, settingannya seperti ini, kita oke saja. Nah, sudah keluar listnya ya. Selanjutnya kita akan membuat list gambar ya. List gambar kita cobakan di bab 4 paparan data penelitian. Nah, kita mau insert gambar dulu di sini, picture this device ya. Mungkin oke, dikti ini aja. Nah, karena di buku panduan penulisan karya ilmiahnya tidak ada tata cara penulisan gambar, judul gambar, maka kita mengikuti yang biasanya dilakukan ya. Jadi tulisannya itu di bawah gambar. Ini kita ketik dulu judulnya, seminar PTKIN misalnya ya. Nah, kita uppercase saja sesuai mengikuti gaya penulisan tabel ya. Nah, kemudian kita ke menu reference, kemudian insert caption. Nah, di sini karena gambar di sini nggak ada atau belum ada, kita kasih new label, sorry. Kemudian kita tulis gambar. Gambar. Oke. Nah, kemudian numberingnya karena di tabel tadi juga mengikuti heading ya, jadi kita tulis heading 1 kemudian baru nomor gambarnya, kita oke. Nah, seperti ini nanti penulisannya. Nah, kita oke. Nah, sudah jadi ya. Nah, kita coba lagi satu, mungkin di pembahasan kita insert gambar. Apa mungkin seminar lagi ya. Nah, mungkin ini oke, ini seminar skripsi ya, sidang skripsi ya, sidang skripsi. Nah, sama ke reference, kemudian insert caption. Nah, sini sudah ada gambar, kita oke saja. Mengenai uppercase, ini kita bisa setting juga secara otomatis di sini ya. Jadi kita klik modify, kemudian heading 1, kita klik format font, kemudian all caps ya, semua huruf besar. Kita oke. Nah, jadi semua heading 1 ini huruf besar semua. Kita ke menu reference, kemudian kita tampilkan insert table of figure. Nah, caption tabelnya sudah ada gambar di sini, kita oke saja. Nah, sudah ada di sini. Oke ya. Seperti ini. Nah, kemudian menurut panduan juga untuk heading 1 ini harus di rata tengah. Nah, kemarin kita belum sempat merapikan ini. Oke. Kita ke style, kemudian heading 1, kita klik kanan modify. Nah, langsung kita atur saja rata ke tengah semua ya. Oke, nah jadi semua yang heading 1 sudah rata tengah semua. Oh oke, ada yang tertinggal ya. Jadi ketentuannya, halaman yang ditempati judul bab diberi nomor di bagian tengah bawah. Baik, nah di sini kita tadi mengacu pada peraturan bahwa isi adalah di kanan atas, tapi khusus untuk tulisan babnya ini dia minta di bagian bawah sini ya. Oke, kalau misalnya kita pakai layout kemudian page break, maka dia akan merusak urutan dari penomoran. Bagaimana caranya? Oke, gampang saja. Yang ini karena mintanya di bawah, yang di atas ya kita tutup saja ya. Misalnya save ini pakai bulat apa ya. Nah, tapi dengan catatan ini skripsi sudah selesai semua ya.
sudah selesai semua isinya, kemudian daftar isinya sudah kita update semua, sudah selesai semua, tinggal mengganti nomor yang di bab-babnya itu dari yang di atas menjadi ke bawah ya. Jadi kalau yang ini manual saja, karena kalau misalnya pakai auto dia akan merusak urutan ya. Nah ini sudah Bapak kasih shape bulatan, kemudian isinya putih, kemudian listnya, outline-nya tidak ada ya, no outline. Nah, maka hilanglah ya. Kemudian untuk penulisan di penomoran di bawah, kita tidak bisa memakai page number karena akan berpengaruh ke bawahnya juga. Gimana caranya? Ya sudah, kita kasih insert text box saja ya, text box. Nah kemudian kita ketik saja 1 ya di text boxnya sini. Nah oke. Kemudian boxnya kita hilangkan outline-nya, no outline. Nah, tempatkan saja di posisi yang biasanya halaman, nomor halaman. Oke, nah selesai ya. Ini berlaku ke bab-bab selanjutnya, tapi dengan catatan semua penulisan sudah selesai, baru kita lakukan secara manual, karena untuk mengubah secara otomatis nanti dia akan merusak listnya ya. Jadi kita ubah secara manual saja. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.